Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Nah, sebelum kita mencari atau menghitung keuntungan mekanis pada pesawat sederhana, terlebih dahulu saya akan membahas tentang keuntungan mekanis. Apa sih sebenarnya keuntungan mekanis itu? Keuntungan mekanis adalah ukuran penguatan gaya yang dicapai dengan menggunakan alat, perangkat mekanis, atau sistem mesin. Jadi alat yang dimaksud dalam keuntungan mekanis dalam pembelajaran fisika itu misalnya seperti pesawat-pesawat sederhana, contohnya seperti bidang miring, tuas atau pengungkit, kemudian katrol, dan termasuk juga roda gigi, dan gear. Nah, untuk rumus keuntungan mekanis pada umumnya sama, yaitu W per F atau berat beban dibagi dengan gaya kuasa. Jadi untuk beberapa pesawat sederhana yang lain selain bidang miring dan tuas pengungkit itu prinsipnya sama, menggunakan rumus W per F juga. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan mekanis pada tuas pengungkit dan juga bidang miring. Nah, untuk tuas atau pengungkit, rumusnya bisa menggunakan W per F atau bisa juga menggunakan LK dibagi dengan LB atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jadi ada dua rumusnya. Kemudian untuk bidang miring juga sama ya. Bidang miring ini bisa juga dicari keuntungan mekanisnya menggunakan W per F atau bisa juga dicari dengan S per H. S ini adalah panjang bidang miring, lalu H ini adalah tinggi bidang miring. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis dari tuas pengungkit dan juga bidang miring. Untuk yang pertama yaitu keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Nah, di sini ada gambar dan yang ditanyakan dari gambar ini adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut atau mengangkat batu ini ya. Nah, ini sudah kita cari F-nya di sini kita dapati 40 Newton. Lalu bagaimana jika pada soal tersebut akan ditanyakan keuntungan mekanisnya berapa? Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Untuk tuas atau pengungkit tadi keuntungan mekanisnya bisa dicari dengan W per F. Maka kita masukkan saja W-nya di sini 120 Newton, lalu F-nya tadi sudah didapati 40 Newton. Sehingga 120 Newton dibagi dengan 40 Newton hasilnya adalah 3. Lalu kita coba lagi mencari keuntungan mekanisnya menggunakan rumus LK per LB. Nah, untuk lengan kuasa ini kita bagikan dengan lengan beban. Lengan kuasanya di sini 60 cm, lalu untuk LB-nya di sini adalah 20 cm. Jadi 60 dibagi dengan 20 hasilnya yaitu 3. Jadi jika kita lihat di sini hasilnya didapati sama-sama 3. Jadi kita bisa menggunakan rumus W per F ini dan bisa juga menggunakan rumus yang kedua yaitu LK per LB. Ini untuk tuas atau pengungkit. Kemudian kita pindah lagi ke materi yang selanjutnya yaitu bidang miring. Nah, untuk bidang miring di sini ada gambar ya, bisa dilihat di sini. Lalu untuk soal ini yang ditanyakan adalah gaya kuasanya juga ya. Jadi gaya kuasa atau F yang diperlukan untuk mengangkat benda ini sampai ke atas dari bidang miring ini. Nah, di sini sudah dicari hasilnya. Untuk F itu didapati 500 Newton. Lalu bagaimana jika pada soal ini juga ditanyakan tentang keuntungan mekanisnya berapa? Nah, caranya hampir sama, prinsipnya sama seperti pada tuas atau pengungkit. Kita cari yang pertama menggunakan W per F atau berat beban dibagi dengan gaya kuasa. Untuk W-nya adalah 1000 Newton, lalu F-nya di sini 500 Newton. Kita bagikan 1000 dibagi 500 dapat hasilnya 2. Lalu kita cari lagi, kita coba menggunakan rumus S per H. Nah, di sini kita menggunakan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Untuk S-nya
4 meter, lalu H-nya adalah 2. Jadi di sini 4 dibagi 2 didapati hasil 2. Jadi di sini juga kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu sama-sama 2. Nah, dari soal yang sudah kita cari tadi, untuk keuntungan mekanisnya, kita dapati kesimpulan bahwa kita dapat menggunakan 2 rumus. Jadi untuk tuas atau pengungkit bisa menggunakan W per F, bisa juga menggunakan LK per LB. Lalu untuk bidang miring, kita bisa menggunakan W per F, bisa juga menggunakan S per H. Jadi kalian bisa menggunakan hanya salah satu saja, cukup salah satu saja rumus untuk mencari keuntungan mekanis. Pilih rumus mana yang paling mudah kalian operasikan untuk mendapatkan hasilnya. Baik, sekian pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih.